Ya, selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kita akan bahas tentang timnas kembali, di mana John Herdman selangkah lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, di mana sudah dikabarkan di beberapa media Indonesia, bahkan internasional, bahwa John Herdman sudah setuju masuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Alhamdulillahnya, gue bersyukur bahwa apa yang gue suarakan ternyata benar, dan didengar oleh PSSI. Jangan semata-mata berdasarkan dia punya keturunan Indonesia, dia punya keterikatan, bahkan dia ada link up dengan Belanda, yang menurut gua harus itu ditinggalkan. Di minggu sebelumnya sudah dikabarkan dan sudah divalidasi oleh PSSI bahwa ada dua nama yang sudah terkonfirmasi untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, yaitu John Herdman dan Giovanni Van Bronckhorst. Kemungkinan hanya dua itu saja, walaupun sebelumnya ada sumbangsi bahwa John Heitinga ditawarkan untuk jadi pelatih timnas Indonesia, namun beliau tidak mau, mungkin karena satu dua hal yang akhirnya dia tidak menerima tawaran tersebut. Kita balik lagi dengan dua kandidat yang sudah dikonfirmasi, Giovanni dan John Herdman. Kenapa PSSI memilih John Herdman? Baik lagi, kita melihatnya adalah dari segi kualitas pelatih di internasional, bukan di klub. Giovanni menurut gue one of the best, salah satu talent terbaik sebagai pemain. Namun untuk pelatih di timnas Indonesia itu belum terbukti. Di tim nasional maksud gue itu belum terbukti. Karena beliau lebih banyak ada di level klub kayak Feyenoord, ada di Rangers, bahkan saat ini di Liverpool jadi asistennya Arne Slot. Yang menurut gue itu belum tepat untuk memilih Giovanni sebagai pelatih timnas Indonesia. Kita harus mencari pelatih yang emang punya nama besar, tanda kutip, dan punya kans lah membantu timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Ketika ada John Herdman, setelah gue melihat CV-nya itu sangat bagus, di mana Kanada putra dan putrinya masuk ke Piala Dunia, yang kita saat ini bahkan dua-duanya belum masuk ke Piala Dunia. Gue nggak tahu kenapa bisa PSSI memilih John Herdman. Harapannya berdasarkan apa yang gue sampaikan di konten-konten gue sebelumnya, di mana harus benar-benar jeli untuk melihat CV si pelatihnya dan cara dia menerangkan, mempresentasikan apa yang dia bawa ke sepak bola nasional. Itu sangat penting. Namun yang menjadi tanda tanya gue, apakah John Herdman akan cocok dengan pemain-pemain timnas kita? Karena pemain-pemain timnas kita hampir 90% pemain abroadnya itu dari Belanda, keturunan Belanda. Harapan gue ya pasti inginnya ya selaras lah ya pelatih dengan pemain. Namun agak takut dari yang flashback sebelumnya dengan Sintayong, di mana ada intrik dengan pemain yang katanya sampai saat ini masih simpang siur. Dari Sintayong bilang nggak ada, dari beberapa PSSI bilang ada intrik itu ya. Ya itu yang akan menjadi tanya-tanya. Dan mungkin akan ada kabar baiknya untuk fans dari Elkan Bagot, di mana Elkan Bagot berasal dari klub Liga Championship atau Divisi Championship, di mana itu ada di Inggris, dan John Herdman adalah pelatih asal Inggris. Walaupun dia sebelum menjadi pelatih Kanada dan Toronto. Ini ada kesempatan bagus buat Elkan Bagot untuk masuk ketika John Herdman dipilih. Namun gue belum bisa tahu cara bermain apa yang nanti akan diterapkan oleh John Herdman. Walaupun ada simpang siur dia akan pakai 3-4-3, tapi baik lagi, setiap pelatih akan melihat kondisi di timnya. Apakah dia bisa untuk mengubah sistemnya seperti itu? Karena kalau misalnya merubah sistem lagi yang sebelum 3-4-3 yang terakhir bersama Patrick Kluivert 4-3-3, nah ini akan merubah lagi. Nah itu akan butuh waktu lagi. Jadi kita sebagai fans timnas harus bersabar. Apakah akan diinfokan sebelum Natal? Ya semoga iya ya, karena baik lagi, posisi pelatih timnas ini harus segera diisi. Kegagalan kita di SEA Games itu sangat yang menurut gue agak bikin kecewa banyak fans. Alasannya apa ya? Baik lagi, kita ada pemain abroad kita
kita panggil tapi kita nggak dapat apa-apa, bahkan lolos grup aja nggak bisa. Nah itu yang menjadi poinnya. Akhirnya ya Indra Safri, Coach Indra dipecat, mungkin 1-2 hal yang lain, dan saat ini akan ada pelatih baru. Nah yang jadi pertanyaan gue juga, apakah Joe Hepman akan membawa semua yang dekat dengan dia atau pernah menjadi pelatih bareng dia di Toronto maupun di Kanada ataupun di Selandia Baru? Nah nanti kita lihat saja, karena ini akan menjadi menurut gua bertanya-tanya dari pelatih yang under mungkin 17. Gua belum tahu pasti, kalau nggak salah pelatih dari Persib Bandung ya, agak lupa yang asistennya. Namun ini akan menjadi ya selaras atau tidak dengan para pelatih Indonesia atau pelatih yang memang sudah ada di Indonesia. Dan Joe Hepman ini bawa berapa staf pelatih dan lain-lain. Apakah dia akan menerapkan sistem bermain secara dari dini sampai dia senior? Nah itu perlu kita lihat. Dan gue juga bertanya-tanya sih, karena benar-benar buta sekali dengan permainan Joe Hepman seperti apa. Tapi kok dari manajerial, bagaimana dia membawa tim Kanada putra dan putri masuk ke Piala Dunia itu luar biasa. Dan gak semua pelatih bisa melakukan itu, hanya John Hepman setahu gue yang bisa melakukan 2 timnas dengan gender yang beda, putra dan putri. Itu luar biasa. Malah putri setahu gue dia dapat perunggu di Olimpiade, dan itu salah satu kesuksesan lah bagi dia untuk timnas nasional, walaupun itu dari segi timnas putri. Kita akan melihat nanti apakah John Hepman akan membuat Indonesia maju atau lolos ke putaran final Piala Dunia 2030. Kita lihat saja, tapi kita harus mendukung dan harus mendoakan. Banyak simpang siur di media internasional terkait penunjukan ini, walaupun ini belum resmi ya. Ini berdasarkan Tempo. Tapi baik lagi, itu dari media internasional dan gue juga belum bisa validasi. Ya mungkin berdasarkan pertandingan ataupun melatih di klub sebelumnya seperti Toronto yang sangat tidak baik. Nah kita belum tahu pasti gitu cara di manajerial yang iya apakah sesuai atau tidak dengan klub. Tapi kalau di timnas ya seharusnya cocok ya, di Kanada oke, di Selandia Baru oke. Dan tinggal bagaimana masing-masing pemain Indonesia ataupun yang abroad ia meninggalkan ego-egonya lah gitu. Jangan berpikir bahwasanya dia tidak pernah diganti, dia ada superstar. Nah itu yang harus bisa diterapkan oleh John Hepman. Dan bahkan John Hepman harus benar-benar jeli terkait media sosial. Jangan sampai ada salah omong dan banyak hal lah ya. Itu benar-benar harus dijaga, karena kayak sebelumnya dia Patrick Kluivert lah ya. Dia bilang saya di sini selama 2 tahun dan tidak menjamin Piala Dunia. Namun PSSI bilang dia menjamin Piala Dunia. Nah, ini yang harus benar-benar diselaraskan lah, sesuaikan lah apa yang sudah diterapkan ataupun ditargetkan PSSI harus dijelaskan juga gitu loh. Dan harus selaras dengan apa yang diomongin PSSI. Jangan sampai ada ketidaklarasan. Gua agak senang terkait pemilihan John Hepman karena ya baik lagi, John Hepman semua kriteria ataupun CV-nya beliau di timnas nasional itu sangat membantu timnas kita. Walaupun kita belum tahu ya cocok atau enggak, karena kita pernah punya pelatih asal UK atau Britania Raya, yaitu Simon McManamy, di mana beliau membuat hancur lebur di kualifikasi di kalau nggak salah Piala Dunia 2018 kayaknya, atau 2014 gue lupa, di mana kita itu bermain semua kalau nggak salah hampir 80% naturalisasi, tapi yang hanya abroad Stefano Lillipali. Nah itu membuat kacau dan kita benar-benar kalah. Gue nggak tahu kenapa PSSI waktu itu memilih Simon. Ya menurut gue pelatih ini ya biasa aja gitu loh, dan nggak terbukti juga di timnas gitu loh. Walaupun di Filipina oke, tapi ya nggak yang wow banget, malah masih tetap kalah kok sama timnas Indonesia yang bahkan waktu itu cuma Christian Gonzalez yang menjadi
pemain naturalisasi yang non ada keturunan Indonesia. Semoga John Herdman akan lebih baik lagi membawa timnas Indonesia ke jenjang berikutnya. Ajang berikutnya ya pasti Piala AFC di tahun 2 tahun lagi lah ya. Tapi gue bilang setahun lagi sih karena di 2007 di Januari. Jadi ya mungkin ini adalah uji coba menurut gue dari John Herdman. Kita jangan mengkritik dulu. Kita akan melihat cara bermainnya karena golnya kan pasti akan ada di 2030. Nah, itu yang harus kita kritik ketika kualifikasi tidak terlalu baik. Kalau untuk saat ini menurut gue biarkan dia bekerja, biarkan dia mencari pemainnya, jangan sampai ada titip-titipan pemain-pemain yang diinginkan oleh klub masuk ke timnas dan harapan itu tidak ada. Dan ini benar-benar profesional. John Herdman jangan sampai bermain mata lah ya kayak pelatih-pelatih sebelumnya di mana pemain A yang harusnya gak masuk itu tiba-tiba masuk gitu. Nah ini harusnya benar-benar profesional, harus sesuaikan yang diinginkan si John Herdman. Kalau bisa John Herdman melihat semua pemain-pemain Indonesia yang bertalenta abroad maupun yang ada di Liga 1 Indonesia, itu sangat-sangat membantu dan mungkin bisa menerapkan dari sistem bermainnya dari sejak dini, itu sangat membantu lagi. Kita menunggu kolaborasi John Herdman dengan timnas Indonesia walaupun ini belum official, tapi kalau dari tempo sudah oke atau sudah proof bahwasanya beliau akan menjadi timnas Indonesia, ya tidak lama lagi akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, sampai jumpa di Bahas Sepak Bola. See you, bye bye.